Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali pada sore hari ini. Saya bersama dengan sahabat saya, Ustaz Akhin Abdurrahman dengan eh, Ridho Muhammad, Ridho. Pada kesempatan ini membersamai dari sahabat-sahabat sekalian di media dakwah Sulsel. Seperti biasa, kita melaksanakan kegiatan syiar. Tapi ada yang menarik saat ini, Hinarido dan Rahman, karena kebetulan ini bersamaan masuk dalam di bulan Maret, ya. Dan ini penting sebenarnya, banyak yang tidak tahu, ya, bahwa bulan Maret itu ada satu peristiwa momentum yang sebenarnya ini suatu pengalaman buruk bagi umat Islam. Ya, kita teman-teman banyak yang tidak menyadari bahwa ini tanggal 3 Maret bertepatan dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki sebagai sebuah payung yang bahkan memayungi umat Islam selama eh, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, ya, 1000 tahun. Dan ini penting kita mensosialisasikan untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita, termasuk generasi muda juga, yang kala saat ini kadang-kadang mereka itu rentan dengan masalah-masalah budaya-budaya yang justru dulu dari Islam gitu. Ini kalau kita tidak sosialisasikan, mereka hanya menganggap bahwa eh, momentum bahkan khilafah itu sendiri bagi mereka asing. Iya, dianggap asing. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sangat menarik kalau kita berbicara tentang momentum Rajab yang sekalipun sudah berlalu, tapi ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab. Yang sayangnya sebagian umat Islam hanya identik dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Ya. Padahal di bulan Rajab ada beberapa peristiwa besar lainnya yang tidak kalah dahsyat yang terjadi tepat di bulan Rajab. Ya. Di antaranya misalkan penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Rajab juga ya? Itu di bulan Rajab juga. Dan salah satu peristiwa besar yang saat ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin, khususnya generasi muda umat Islam, adalah runtuhnya khilafah Islamiyah. Yang pernah melindungi, mengayomi, bahkan pernah eksis menguasai dunia selama kurang lebih 13 abad lamanya. Ya. Khilafah. Dan memang kalau kita saksikan umat Islam pada hari tertentu sangat biasa disebutkan dengan hal yang remeh-temeh. Iya, iya. Dan inilah juga kalau kita membahas sejarah, apa yang membuat Anda bisa jatuh saat ini karena faktor anak mulanya menghentikan agama. Saya kira memang juga anak muda itu biasa menjadi target dari peradaban-peradaban luar. Ketika mereka lemah, kemudian hedonis. Saya ingat dulu waktu bagaimana konon katanya ketika misalnya Cina itu akan dihancurkan generasinya, dimasukkan generasi BI yang buruk, termasuk obat-obat yang membuat mereka itu terlena, obat terlarang begitu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa untuk menghancurkan Islam itu tidak perlu kita mengebom kaum muslimin, cukup kita rusak generasi mudanya. Dan terbukti ketika generasi muda kaum muslimin berhasil mereka rusak pemikirannya dengan pemikiran sekuler, liberal, hedonis dan sebagainya. Terbukti umat Islam generasi mudanya khususnya melupakan sejarah kegemilangan peradaban yang pernah menguasai dan melindungi mereka selama abad-abad lamanya. Jadi, memang kalau kita saksikan pada hari ini, anak muda itu senantiasa memiliki peran yang penting, baik itu ketika Roh Nabawiyah ataupun ketika kita misal berbicara bagaimana dahulu Rasulullah SAW mendidik mereka. Itu kemudian kalau kita lihat di dalam misal kitab Tarbiyah Kiai itu yang walaupun para ulama berdebat di situ tentang jumlah para sahabat Rasul, tapi yang luar biasa dari kitab itu menceritakan 250.000 sahabat ketika Rasulullah SAW meninggalkan 250.000 sahabat. Itu ternyata 2/3 dari jumlah itu semua adalah anak muda.
Dan ada satu poin yang kemudian luar biasa. Ternyata 2.500 daripada 250.000 sahabat itu kualitasnya itu setara dengan pemimpin-pemimpin dunia pada hari ini. Ini pertanda bahwa Rasulullah SAW sebenarnya telah meninggalkan atau mewariskan pemimpin dunia ketika beliau wafat. Dan inilah kemudian urgensi atau peran daripada muda yang harus mereka ambil. Sebenarnya itu juga tidak terlepas dari peranan bagaimana lingkungannya, bahkan sistem yang ada. Kita lihat, saya terus terang bandingkan saya sekarang, ketika bagaimana sistem pendidikan sekarang, sistem pendidikan sekarang, itu hanya menghasilkan anak muda yang kemudian yang alay, kalau bisa katakan sekarang anak muda yang bahkan ikut-ikutan, yang ya training dikit ya, mereka itu arahannya cuma masalah-masalah bagaimana bisa, bukan memikirkan tentang bagaimana keadaan mereka bahkan agama mereka. Alih-alih masalah itu hanya mungkin masalah-masalah training yang mereka kejar. Dan ini kemudian kalau kita tidak mensosialisasikannya, menyampaikannya, mereka akan ada begitu. Jadi kita bisa melihat di masa keemasan kekhilafan Islam di masa lalu, itu berhasil mencetak generasi-generasi bermental penakluk. Sebagaimana kita bisa saksikan sosok Sultan Muhammad Al-Fatih misalkan, menaklukkan Konstantinopel di usia sangat muda, 20 tahun. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia di usia belasan tahun. Usamah bin Zaid menjadi panglima perang di usia belasan tahun. Nah, muda semua ini. Itu semua didikan dari peradaban Islam. Peradaban Islam. Sementara kalau kita melihat kualitas generasi muda kita hari ini di bawah naungan peradaban sekuler, kapitalis, mereka dididik untuk menjadi generasi yang hedonis, generasi pembebek, generasi yang alay, yang tidak punya jati diri Islam. Inilah kualitas anak muda pada hari ini. Bahkan daripada sistem kapitalis justru membolak. Selama kalau kita lihat kurun waktu ke belakang itu anak-anak muda kaum muslimin itu luar biasa. Misal kita lihat juga, dia tidak hanya lahir daripada rahim seorang ibu dan bapak yang berkualitas, tapi dia juga dididik atau diberikan ulama-ulama atau guru-guru yang luar biasa. Contoh Muhammad Al-Fatih. Itu dua guru yang luar biasa yang mendidik dia. Mulai daripada akhlaknya, pengetahuannya, dan sebagainya. Dan ada yang luar biasa daripada ternyata kisah penaklukan Konstantinopel ini. Dan itu menjadi bagian isyarat daripada Rasulullah SAW. Dan ketika beliau menaklukkan itu, dan menuju lagi ke barat sana, di kota Otranto kalau nggak salah itu, dikerahkan pasukan setelah ditaklukkan wilayah itu, yang lebih banyak lagi daripada jumlah penaklukan Konstantinopel. Dan kata para pasukan itu tidak tahu mau dibawa kemana pasukan ini. 250.000 lebih pasukan sebagaimana taklukan Konstantinopel itu lebih besar lagi. Tidak tahu, dan hanya satu orang yang kata, kalau kita lihat dalam kitab tarikh itu diceritakan bahwasanya itu dibawa untuk menaklukkan kota Roma sebagaimana bisa selanjutnya. Dan inilah kualitas anak muda di zaman dulu, berbeda sama hari ini. Katakan sistem kapitalis yang rusak, mau viral masuk TV, viral masuk TV. Ya, itu aja. Itu yang kemudian ada berbeda. Jadi makanya kan begini, Ram sama Ridho, kita bahas dan bincang ini juga mengajak para pemirsa supaya mereka melek juga, mereka tahu juga bahwa ada peristiwa yang bersejarah. Jadi kalau teman-teman sekalian mau ikut membagikan atau memberikan pertanyaan, bisa langsung ke kolom komentar di YouTube, kemudian bisa ikut memberikan tanggapan terhadap pembicaraan kita ini. Tema ini kan kita bahas tentang masalah nestapa. Saya tuh kasihan kalau lihat di media sosial, ya, bagaimana Palestina saja yang sudah tahun 48 sampai sekarang tidak bisa kita keluarkan. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana acuhnya para penguasa muslim. Padahal dulu itu kalau tidak salah dibebaskan oleh Khilafah Umar, ya. Waktu dan ini banyak sekali masalah yang kita kalau saya sih pribadi tidak yakin dengan solusi kemudian diberikan oleh organisasi Islam sekarang ini, nggak ada itu PBB. Organisasi yang dibentuk cocok untuk mempertahankan hegemoni kaum kufar bersama berjaya di negeri-negeri kaum muslimin. Itu fungsi mereka untuk menghambat bagaimana kebangkitan Islam ini hadir sebagaimana yang pada hari ini digaungkan oleh kaum muslimin kembali, karena melihat realitas yang sudah rusak, tidak mampu lagi mengurus kaum muslimin. Sehingga inilah solusi satu-satunya.
Dan apa Ustaz, kalau saya mau Ya. jabarkan ke belakang, itu kan kalau kita saksikan misalnya peristiwa ini senantiasa datang ketika kaum muslim itu dalam keadaan terpecah belah. Misalnya dalam kitab apa yang di Baitul Maqdis dulu yang 1187 ketika ditaklukkan itu, sebelumnya itu kaum muslimin dalam keadaan sebenarnya berpecah belah, sampai-sampai dikatakan sekelas ulamanya itu diangkat sebagaimana sebagai berprofesi sebagai rasul. Jadi saling celah tasir sehingga apa kaum muslimin dalam keadaan terpecah belah. Jadilah Baitul Maqdis. Sampai dengan pada hari ini, saya kemarin ke kajian Ustaz Muhammad Hussein Gasa. Ya. Ada satu pertanyaan yang lucu itu. Dia bilang gitu, Ustaz, kenapa penguasa kaum muslimin pada hari itu hanya diam, menonton saja. Bahkan sehingga sedang dia tidak diam sebenarnya. Dia membulalakkan matanya, menyaksikan penderitaan yang pada hari terjadi. Menonton saja. Iya, itu saja. Luar biasa. Berikan pakai karapan dan kayu. Itu bukan kerja penguasa itu. Jadi, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Palestina hari ini, ya sudah berlangsung selama puluhan tahun sejak 1948, itu merupakan salah satu akibat dari ketiadaan khilafah. Yang menjadi junnah, perisai yang melindungi darah kaum muslimin, gitu. Dan yang terbaru kita saksikan bagaimana biadabnya Zionis Yahudi menembaki kaum muslimin yang sementara berebut makanan di pesisir pantai yang menewaskan 150 lebih kaum muslimin, ya, baik dari anak-anak, wanita dan seterusnya. Ini membuat hati kita teriris, ya, karena bagaimanapun mereka saudara kita, sekalipun mereka tidak bersama dengan kita di sini, tapi saat kita satu akidah diikat oleh akidah Islam, gitu. Itulah yang menyatukan kita, yang mempersaudarakan kita. Dan disinilah pentingnya seorang pemuda untuk memiliki kesadaran, kepedulian terhadap penderitaan saudara-saudara mereka. Dan saya yakin memang persoalan Palestina tidak akan bisa selesai. Tidak akan bisa selesai sampai umat Islam punya satu kepemimpinan tersendiri. Itu kemudian urgensitasnya yang akan kita bahas, masalah kepemimpinan tersebut. Ya, ini akan berlarut-larut. Dan sebenarnya bukan cuma masalah di Palestina saja, masalah di berbagai negeri Muslim yang lain itu banyak sekali. Ya, saya tadi sambung kata akhir itu bahwasanya memang orang umat Islam sengaja untuk dipecah belah. Karena kekuatan umat Islam ini kan bersatu sebenarnya. Kita punya agama yang satu, sembahan Allah yang satu gitu. Kalau itu kemudian mereka melihat kita bersatu, ya, maka kekuatan mereka akan saya punya satu kisah, bukan kisah, satu perbandingan yang cukup menarik. Saya baca itu. Jadi ketika ada seseorang yang naik ke atas kereta, kalau kata itu kendaraan di mobil, ada yang bawa tikus, ya, dalam satu karung itu tikusnya setiap 5 menit ditendang itu, ditendang, ya, ditanya sama temannya, ini kenapa dibuat seperti itu? Katanya alasannya itu cukup menarik juga. Katanya kalau saya biarkan diam ini, dia akan merobek karung ini. Makanya saya buat mereka berkelahi di dalam supaya tidak serius fokus terhadap satu tujuan, sehingga mereka menjadi tidak sama tujuan untuk bisa keluar bersama-sama. Itu terjadi sekarang itu. Ya, gimana? Seorang penguasa itu penting. Selain dia menjadi dia juga menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Tidak permasalahan kaum muslimin itu diselesaikan. Dan banyak sekali kisah-kisah ketika kita melihat bagaimana seorang khalifah itu berjuang. Dan tidak saya berjuang tapi mengerahkan pasukannya. Dari di Amuria misalnya. Ya. Misal di dalam salah satu tulisan dikatakan di situ bahwasanya tulisannya tentang bagaimana seorang khalifah mengirim surat. Ya. Bahwa wahai Raja Romawi, surat ini dari Harun ar-Rasyid juga yang katakan kalau dalam tulisannya di hadis Abdurrahman itu dia bilang Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid kepada Al-Bundum, anjingnya Romawi, sampai luar biasa seperti itu. Ketika Islam itu tegak. Dan itu juga meninggalkan kaum muslimin, tidak seperti pada hari ini. Penguasa-penguasanya itu justru ditertawakan, dianggap enteng. Dia membuat pertemuan itu yang kalau kita lihat 5 dari 5 pertemuan itu
tiga isinya itu 1, 2, 3 poin itu bercampur semua. Benar, seorang penguasa kaum muslimin, katanya penguasa kaum muslimin berkumpul, tapi hasil dari perkumpulannya itu hanya membahas memecah yang bermutu. Tidak ada tindakan yang akan mengirimkan pasukan misalnya. Dan lebih miris lagi, kita lihat baru-baru ini, bagaimana Rafah itu menjadi semacam tetangga yang paling jahat kaum muslimin. Jadi saya terbelenggu. Padahal ada di sana tidak memisahkan pulau, tapi hanya perbatasan padat. Dan inilah kelak ketika khilafah Nusantara hadir akan menyatukan negeri-negeri kaum muslimin. Bukan menghancurkan, bukan menghancurkan negeri kaum muslimin, tapi menyatukan mereka agar selama yang dibilang tadi Ustaz Firas itu, agar tikus-tikus itu tidak berkelahi. Kalau istilahnya orang kafir itu divide et impera, dia politik bercabang belah bambu. Inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam pada hari ini. Salah satu racun berbahaya yang disuntikkan oleh negara-negara kafir penjajah di tubuh kaum muslimin itu bernama nasionalisme. Jadi paham nasionalisme inilah sesungguhnya yang telah berhasil memecah belah ukhuwah persatuan di antara kaum muslimin seluruh dunia. Dan kita bisa saksikan hari ini, apa alasan utama penguasa muslim enggan untuk mengirimkan tentara mereka ke Palestina? Alasannya adalah nasionalisme, karena Palestina bukan negara mereka. Palestina, urusan Palestina, bukan urusan Arab Saudi, bukan urusan Mesir, bukan urusan Jordan dan sebagainya. Inilah luar biasa rusaknya, luar biasa parahnya nasionalisme yang telah berhasil memecah belah kaum muslimin. Yang membuat penguasa kaum muslimin itu abai, tidak peduli terhadap penderitaan saudara-saudara seakidah mereka. Sampai nyawa kaum muslimin yang sudah puluhan ribu pun mereka tidak, sudah 30.000 mereka tidak peduli, bukan angka yang sedikit, tapi 30.000. Jadi gini, saya tertarik sama antum bodoh yang sampaikan ini. Tentang bagaimana nasionalisme itu membuat umat Islam itu porak-poranda. Ini saya berikan satu yang terdekat ini. Mengawali Ramadan saja itu, umat Islam tidak pernah bersatu. Bayangkan di zaman sulit, padahal ketika saya itu bandingkan misalnya ketika terjadi tahun baru misalnya, serentak tidak ada katakan perbedaan ini kan beda tanggal, beda hari, ada, beda tempat, beda ada. Itu keberadaan sepakat. Ini kemungkinan akan seperti itu di Indonesia, bahkan ini sendiri berbeda. Yang kapal di luar negeri. Karena amrul imam, iya. Tidak ada imam tapi di setiap negeri masing-masing. Sehingga mereka kadang saling bentuk sama lain. Padahal sebenarnya bicara tentang amrul imam itu ada hadis Nabi yang cukup keras kita tamparan begitu. Idza buya di khalifatain faqul akramihuma. Kalau ada pemimpin maka tidak boleh ada dua. Ada satu yang legal. Itu yang justru tidak menjadi perhatian umat Islam. Kenapa bisa ini tidak seperti yang Nabi katakan ini? Itu faktanya seperti itu. Jadi setidaknya kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nidaul Harb, beliau menjelaskan kepada kita bahwa ada dua tragedi yang menjadi musibah besar bagi kaum muslimin pasca runtuhnya khilafah. Yang pertama, umat Islam dipimpin oleh penguasa boneka yang menjadi agen orang-orang kafir, agen negara-negara kafir penjajah. Yang kedua, umat Islam tidak lagi dipimpin oleh aturan yang bersumber dari Allah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tapi umat Islam dipimpin atau diatur dengan hukum-hukum kufur, buatan orang-orang kafir. Inilah yang kemudian menjadi malapetaka besar bagi kaum muslimin ketika mereka tidak punya junnah, tidak punya khilafah. Mereka dipimpin oleh penguasa, sekalipun penguasa yang memimpin mereka muslim, tapi mereka tidak berpihak kepada kaum muslimin. Mereka tidak sama sekali mewakili kaum muslimin. Tidak istilahnya tidak menjadi junnah, tidak menjadi pelindung, perisai bagi kehormatan termasuk nyawa kaum muslimin. Termasuk mereka tidak sama sekali tidak merasa berdosa ketika mereka tidak menerapkan hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kan itu, saya lihat sekarang Islam hanya dijadikan sebagai komoditas perahan. Mereka baru diperhatikan kalau berhubungan dengan kepentingan keinginan mereka ya, politik praktis mereka ya. Padahal demi Allah saya katakan tidak pernah mereka berpikir untuk Islam itu sendiri, bahkan cenderung aturan dan kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan syariat Islam. Kita lihat misalnya ketika beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita menentang konser dari siapa itu Coldplay ya, waktu datang ini jadi katakan kita tidak, kemudian berkembang itu seperti itu.
hal yang buruk-buruk. Saya kira ini implikasi semua yang muncul ketika umat Islam tidak punya satu sistem yang ada. Ya, kita belum bicara sumber daya alam yang ada, berbicara dengan tentang apa namanya potensi umat Islam banyak sekali. Ya, ini kalau Dia kan gimana ya? Cuma jadi di kepalanya harta terus ya. Itu kan Harta. Ross itu kepala ya. Cuma dari harta itu cuma harta terus. Kepalanya cuma duit aja itu. Apa yang bisa dia dapatkan, menguras uang umat, pajak dan sebagainya. Itu kan lebih kerja mereka agar umat ini terjadi. Di satu sisi juga, kalau umat mau sadar, sebenarnya mereka harus bersatu. Dan kemudian memikirkan solusi apa yang terbaik yang harus mereka ambil. Tidak ada solusi ma yasla akhir hadhihi ummah illa ma yasla awalha. Kalau kata Imam Malik, bahwasanya tidak akan baik kondisi akhir umat ini, bahwa yang terpuruk seperti ini, kecuali dengan apa yang membuat generasi awal baik. Makanya Syekh Taqiyuddin itu bilang, kaum muslimin itu tidak pernah mundur posisinya sebagai puncak. Sebenarnya kalau dalam kita bisa mundur selama dia berpegang teguh pada agamanya, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang musuh-musuh Islam tahu. Makanya setelah perang salib itu diketahui, baik kayak kita tidak bisa kalahkan umat Islam ini. Betul. Maka salah satu cara adalah lewat perang pemikiran. Karena misal di Baghdad dulu jatuh kaum muslimin, tapi itu penjajahan secara atau serangan secara fisik. Kaum muslimin bisa bangkit. Tapi pada hari ini serangan mematikan kaum kufar itu, mustamar dan agen-agennya itu memukul kaum muslimin tidak saja lewat penjajahan fisik, tapi penjajahan atau perang pemikiran yang merusak kaum muslimin, bahkan meninabobokan kaum muslimin pada hari ini. Tidak hanya itu, yang lebih fatal, mereka sendiri yang menghalangi perjuangan dakwah saudara-saudara yang tersendiri untuk di istinaful hayatul Islam. Lanjutkan ke Jadi inilah salah satu saya lihat keberhasilan orang-orang kafir dalam rangka menghambat kebangkitan Islam. Jadi mereka tidak secara langsung berhadapan dengan kaum muslimin, tapi mereka menggunakan kaki tangan mereka di negeri-negeri Islam. Dia menjadi agen-agen intelektual mereka, dia menjadi corong-corong mereka untuk mempropagandakan ide-ide kufur mereka, demokrasi, sekularisme, liberalisme, nasionalisme dan seterusnya. Jadi yang menentang syariat Islam, ide khilafah itu bukan orang-orang kafir langsung yang langsung berhadapan dengan kita, tapi mereka menggunakan tangan-tangan dari kaum muslimin yang menjadi agen-agen mereka. Ini begini, kadang-kadang ini tidak adil opini yang ada. Sering Islam yang disalahkan, padahal Islam belum pernah diberikan kesempatan. Kita lihat yang kemiskinan bukan karena Islam, korupsi bukan karena Islam, bukan karena Islam diterapkan. Ini sama ceritanya menurut Kiai Rohmat Islami, desa yang mau dimasukkan listrik, ya listrik itu belum masuk listriknya, ada opini, ada kompor-kompor, nanti meninggal itu, kita disengat listrik. Padahal ada yang lebih baik. Manfaatnya ada, tidak ditonjolkan. Padahal belum dicoba. Baru sebatas opini. Saya ingat itu waktu misalnya ketika dalam penelitian, dalam 200 tahun pencurian cuma sekitar 10 atau 20 kali dalam ratusan tahun. Itu tentang itu. Berapa ratus kayak 200. Itu. Bisa dihitung cari itu. Sekarang bagaimana? Banyak hari. Kita lihat di dalam karyanya Imam Abu Ubaid itu, dalam kitab Al-Amwal itu, kata beliau bahkan ditugaskan petugas khusus di jalan-jalan raya itu, jalannya Abbasiyah kalau tidak salah, ya Abbasiyah, petugas khusus untuk menanyakan kepada warganya, mengumumkan siapa yang mau menikah akan dinikahkan, siapa yang kemudian kelaparan dikasih makan, siapa yang tidak punya rumah dikasih rumah, siapa yang mau naik haji difasilitasi. Ya, itulah sebenarnya fungsi daripada negara, ar-riayah lis-su'unil ummah. Pada hari ini bukan berbalik, dia yang menguras umat, menguras. Oh yang sebenarnya kita bukan negeri miskin, Pak. Ya, miskin kaya. Menurut Pak Abraham Samad waktu menjaga KPK itu hutang saja konon katanya. Kalau dengan baik, tidak ada mafia hutang, tidak ada kemudian pengusaha komprador, bisa menghidupi orang mulai dari TK sampai sarjana. Tapi ini kan sudah terlalu apa namanya ini? Sudah terlalu besar sekali korupsi yang ada. Itu yang tidak, apalagi di belakang kita ini padi loh, tapi sekarang mahal. Beras mahal. Orang buru-buru sekarang ini antri panjang berebut saling. Kemarin saya waktu di warung dekat rumah itu mengeluh karena petani juga. Saya baru tahu itu loh, kayak Ustaz udah sama saya
bahwasanya ternyata pupuk itu dijata ya. Saya baru tahu itu kalau ternyata. Saya berpikir ini jangan-jangan akal-akalan ini supaya kita impor beras terus ini dibatasi supaya gagal panen, impor lagi yang menikmati semua betul-betul. Makanya betul kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka." Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an ini pasti susah itu. Pasti susah itu. Saya tanya, Gimana ya? ini mau kasih makan gratis tapi bilang nggak bahaya tak? Antum pikir jurang juga ini. Bahaya. Jadi masalah betul Yang itu. benar aja. Benar aja. Rugi dong. Ya, ini kan masalahnya sebenarnya. Saya tahu beberapa waktu tagline dulu makan gratis. Bahkan ini ada loh ya. Saya baca dan ini saya kira juga diketahui semua orang. Kalau ini menang gratis BPJS misalnya, saya katakan di mana dananya? Bukan pesimis ya. Boleh jadi, tapi kalau dikelola dengan baik bisa gratis kesehatan. Tapi kalau bikin sistemnya mustahil, Pak. Nggak bisa. Kalau yang korupsi mau dinaikkan kan ya. Bahaya lagi. Memang ironis memang negeri kita. Ya. Jadi di satu sisi kita punya sumber daya alam yang melimpah ruah, ya dari tambang, hutan, darat, laut dan sebagainya. Bahkan saya pernah menonton di Facebook itu video bahwa tambang saja seandainya dikelola secara mandiri negara, satu rakyat itu bisa mendapatkan uang 20 juta per orang, per kepala. Sekarang utang itu loh 70 juta loh. Kebalikannya. Iya, belum pendapat. Ya. Sekarang utang itu 30. Itu baru satu orang, itu baru satu tambang itu. Satu cabang, satu bidang. Belum yang di hutan, laut, darat dan sebagainya. Itu kalau dikelola dengan benar. Tapi masalahnya ini sekarang dikelola menggunakan konsep kapitalis. Hukum rimba. Saya kira itu sebenarnya yang membuat orang-orang di luar Islam takut khilafah tegak. Karena kepentingan mereka akan hilang semua. Mereka tidak punya bisa mengurus umat Islam yang ada di Timur Tengah, di negeri ini, di Asia, di Indonesia. Pikiran mereka kalau dibiarkan Islam punya aturan sendiri, mereka akan berhasil mensejahterakan. Kita dapat apa? Itu masalahnya. Bukan masalah kita ditakuti dengan potong tangan, dengan kemudian tidak adil kepada wanita. Tidak ada itu. Tidak ada seperti itu. Itu yang kadang tidak juga disampaikan oleh para dai. Ada juga sih sebenarnya kesalahan para dai. Karena kadang di atas mimbar langsung dia Islam potong tangan, Islam zina dirajam. Dia tidak menggambarkan bagaimana ketika syariah itu diterapkan. Kan misal dipenuhi dulu. Misal saya contoh, saya punya pembantu misal, saya kasih dia rumah, saya kasih dia gaji yang layak, makanan yang enak. Semuanya saya fasilitasi. Ternyata dia mencuri juga. Itu kan mengajar. Ya. Begitulah khilafah. Khilafah itu memfasilitasi dulu sebaik-baik daripada kebutuhan umat. Ketika setelah terpenuhi lalu ada yang mencuri. Itu banyak seperti itu ya. Memang kita sangat miris ya. Dan memang lucu memang juga ketika kita menyorakkan syariah dan khilafah, menyorakkan syariah dan khilafah sebagai solusi tuntas berbagai problem negeri ini, kita sering stigma negatif, radikal, fundamentalis, teroris. Dan seolah-olah seluruh permasalahan yang terjadi di negeri ini senantiasa dikambing hitamkan itu Islam. Padahal Islam itu belum diterapkan, baru sebatas pemikiran, gagasan. Sementara kapitalisme, demokrasi yang sudah puluhan tahun diterapkan di negeri ini, yang jelas-jelas menghasilkan kerusakan berbagai bidang kehidupan, tidak pernah dipermasalahkan, bahkan diagung-agungkan, dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik. Ini kan sebagai sebuah sesuatu yang lucu sekaligus aneh, tapi nyata. Jadi kalau memang saya lihat dulu di komentar teman-teman ini sudah ada beberapa yang kasih komentar ya. Dari Sari Pendais, ya gaskan, ya Syukran. Artinya ini diminati teman-teman dari Alhamdulillah. Pak Asni takbir semangat ini orangnya ini. Allahu Akbar ya. Syukran juga kepada. Jadi kita ingin memang menyampaikan gagasan ini sebagai sebuah hal yang harus dipilih umat Islam. Nah sekarang begini, kira-kira bagaimana peluangnya ke depan ini? Ke depan karena apakah seakan-akan mengatakan dari keadaan yang kita tahu kan informasi umumnya bagaimana proses pemilihan pemimpin saja ini katanya banyak kecurangannya ya. Seakan-akan Islam tidak ada susah diterapkan seperti ini. Kalau saya sih yakin sebenarnya. Ini janji Nabi masalahnya. Tegaknya walaupun ini harusnya ini menjadi cermin bagi umat Islam bahwa tidak akan pernah berhasil kita mendapatkan kebaikan dengan sistem yang ada, ditipu terus dipermainkan gimana.
Jadi pertanyaan kritisnya kan bagaimana masa depan umat Islam pasca pemilu? Nah, itu menjadi pertanyaan kritis yang mesti kita jawab dengan jawaban yang paling tidak bisa mencerahkan, bisa menyadarkan umat Islam, khususnya generasi muda. Apalagi di tengah hiruk pikuk perpolitikan pasca pemilu kan terjadi banyak masalah, mulai dari dugaan kecurangan, manipulasi data pemilih, sampai pada banyaknya petugas KPPS yang meninggal, sakit dan sebagainya. Ditambah dengan negara yang tetap melaksanakan pesta di tengah banyak rakyat yang kelaparan, banyak rakyat yang miskin, pengangguran tinggi. Negara tetap ngotot untuk menyukseskan pemilu dengan anggaran yang saya baca itu 73 triliun lebih. Pemilu. Di tengah banyak rakyat yang kelaparan ini loh. Seperti itu. Uang itu bisa digunakan untuk Iya. umat. Tapi ini mohon maaf juga teman, beberapa saudara kita juga mungkin masyarakat tidak paham, tidak ambil pelajaran. Mereka mau mengambil misalnya ya ketika dibagi pembagian diberikan padahal mereka kan sebenarnya uang mereka juga itu. Uang diambil dari pajak, uang diambil dari mereka bersyukurnya padahal esensi dari adanya sistem sekuler sekarang ini untuk mengambil hak mereka secara banyak lagi. Itu yang mereka lupakan dan tidak sadari. Itu memang kalau kita lihat sistem sekarang itu dia naik kos. Oh ya biayanya habis. Kalau Islam kos rendah. Bisa dilihat mana calonnya sesuai tidak syarat-syarat ini ikut. Dibayar selesai. Berlakulah kemudian syariat diterapkan. Lalu kemudian dibayar ke seorang pemimpin. Saya itu kadang-kadang berpikir kalau ente mau bikin ke pemilihan yang justru memboroskan yang buat lagi lebih baik langsung tentukan aja itu kalau sudah tentukan aja karena boros-boros biaya sebanyak itu belum lain 2 putaran misalnya hanya akan menjadikan kita ini semakin sulit yang untuk bertugas saja belum selesai begitu. Capek mereka. Makanya ada orang Barat yang pernah mengatakan bahwa pemilu yang terlucu itu sebenarnya di Indonesia. Kenapa lucu? Karena belum pencoblosan sudah diketahui pemenangnya. Sudah ditahu pemenangnya. Artinya sebelum terjadi pencoblosan itu sudah ditahu pemenangnya. Itu ternyata terbukti itu. Dan terbukti. Ada satu video itu yang ternyata sebelum peristiwa itu pemilihan itu sudah ada angka-angkanya. Saya kira memang ini persoalan yang tidak akan selesai. Harusnya umat Islam berpikir masa seperti ini. Makanya diingatkan ini anak-anak muda, khusus yang kemudian malas perhatiin agamanya. Bahwasanya kita ini sudah 1 abad berjajah, ditindas, banyak problem, kita terpecah belah. Masa kita mau seperti ini? Ya, benar aja. Memang dikasih sudah seharusnya generasi muda umat Islam itu melek politik. Tapi bukan politik pragmatis. Nah, dalam sistem sekuler sebagaimana yang dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Tapi politik yang harus kita suarakan adalah politik Islam. Karena kita ini Muslim. Masa kita Muslim tapi menyuarakan politiknya orang kafir? Ini kan aneh. Kita mengaku Muslim, berakidah Islam, tapi justru berpolitik dengan cara-cara Barat, cara-cara orang kafir. Menghalalkan segala cara dan sebagainya. Memang stigma politik sekarang itu tidak pada tempatnya. Sekarang akan bahkan dikatakan jangan campur adukan Islam dengan politik. Padahal justru Islam itu mengurus masyarakat, ya kan riayat syu'unil. Ini kadang-kadang mengurus urusan masyarakat, tapi mereka mengambil kacamata di luar Islam untuk melihat ya memang kotor kalau mereka kan yang membuatkan bukan orang yang disunah, bukan orang dari Islam sehingga memang pantas seperti itu. Jadi sebenarnya saya melihat ini sebenarnya persoalan paradigma. Jadi persoalan perspektif masyarakat yang tidak bisa membedakan antara politik Islam dengan politik sekuler. Jadi karena ketidakmampuan kaum muslimin membedakan antara politik Islam dengan politik sekuler, akhirnya mereka menyamakan seolah-olah politik Islam dengan politik yang ada hari ini itu sama. Jadi itu kalau kita lihat apa yang terjadi pada hari ini, dia seolah-olah
terpukau dengan sistem politik pada hari ini. Ini juga sama sebenarnya di ketika abad, kalau kata Syekh Taqiyuddin Nabhati, abad ke-18 itu kaum muslimin itu merosot jatuh. Seperti orang di jurang itu dia jatuh turun. Ini kalau kita lihat, ini kan ide aparatus politik yang kemudian menjadi ciri khas daripada sistem demokrasi misalnya. Kalau kita lihat di masa lalu, ide ini lahir daripada orang yang benci Islam. Makanya di dalam karyanya salah satu Brian David itu kalau tidak salah dalam karya dia bilang Montesquieu itu yang kemudian menciptakan varian sistem ini itu menghina salah satu kaum muslimin. Kalau tidak salah khalifahnya dia bilang apa? The sick man, itu orang sakit. Wah ini bahaya dan pada hari ini inilah yang dibanggakan oleh orang-orang kafir. Pertanyaan kemudian muncul. Kita tanya kepada orang muslim yang terpukau dengan ide ini. Adakah ide yang kemudian diciptakan oleh kafir penjajah ini yang orang kafir itu untuk Islam? Tentu tidak. Untuk kepentingan mereka melangsungkan penjajahan di negeri-negeri kaum muslimin yang selama ini mereka jajah. Memang saya lihat ini lagi-lagi persoalan paradigma, persoalan cara pandang. Jadi umat Islam memandang bahwa politik Islam itu sama dengan politik sekarang, padahal politik sekarang kan bukan dalam rangka untuk mengurusi urusan kaum muslimin, tapi dalam rangka untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, memperkaya oligarki. Seperti itu. Jadi ini saya kira yang mesti kita sampaikan ke tengah-tengah umat bahwa ada politik yang jauh lebih baik daripada politik yang kita praktekkan hari ini. Yang bisa menjamin kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh warga. Oke teman-teman, ini saya ada pertanyaan masuk di kolom komentar YouTube ya. Ini sering juga ditanyakan bagaimana katanya mewujudkan sistem Islam kafah kalau tidak masuk dalam sistem atau jalur politik pendidikan. Ya. Ini menarik juga ini. Jadi ada Gimana? kalau dilihat dari luar biasa ini. Ini pernah juga terjadi zaman Rasul. Kan bisa saja Rasul masuk di Darul Nadwa. Ditawari temannya Rasul kan bilang, wahai Muhammad, hentikan dakwahmu saja. Karena yang layak dengan kami Darul Nadwa ini kamu. Kan bisa saja seperti kita berpikir situ. Dan Muhammad mungkin berpikir, oh iya, saya masuk saja ambil kekuasaan lalu menguasai. Padahal apa kata Rasul? Dengan tegas Rasul menolak dan dicatat dengan sangat indah di kalimat kitab-kitab sirah nabawiyah. Apa kata Rasul? La syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu. Kata Rasul, seandainya ini matahari saya taruh di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri, agar aku menghentikan dakwah ini, ma taraktuhu. Aku menolak kata Rasul, aku tidak mau saja. Lebih baik kata Rasul buat jalan perjuangan sendiri. Dan betul pada 622 Hijriah itu 622 tegak sebuah Darul Islam atau negara Islam pertama di Madinah, Yasrib. Itulah kemudian daulah Islam. Dan tidak lama daripada itu, 8 tahun daripada itu terjadi Futuhat Kota Mekah. Tidak lama daripada itu juga terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Dan kita kalau kita hitung-hitung, berarti di masa lalu tegak dulu pemerintahan Islam, bisa jadi tegak juga nanti ini khilafah. Tidak lama daripada itu diputuhat negeri-negeri muslim yang lain, lalu kemudian dibuka juga Baitul Maqdis. Kan begitu nilainya kalau kita lihat dari itu, tapi kan kita tidak bisa menilai dari kita lihat maunya Allah bagaimana. Jadi sebenarnya pertanyaan seperti itu sering muncul, sering disampaikan oleh sebagian kalangan kaum muslimin, khususnya di kalangan aktivis ya. Jadi mereka sering menyampaikan statement seperti itu. Kalau kalian mau mengusung perubahan Islam, harusnya kalian masuk ke dalam sistem yang diterapkan saat ini. Logikanya kita balik. Kita kan ingin mengubah sistem yang rusak. Nah, kalau kita ingin mengubah sistem yang rusak dengan cara masuk ke sistem yang rusak itu, kita bukan mengubah namanya, tapi kita melanggengkan sistem yang rusak itu. Harusnya kalau kita mau mengubah sistem yang rusak itu, kita memperjuangkan perubahan Islam itu di luar sistem. Seperti itu. Karena fakta sejarah sudah menunjukkan kepada kita. Sudah banyak partai-partai Islam yang kemudian ingin menerapkan syariat Islam via parlemen, terbukti gagal semua, dan berhasil. Ini menunjukkan bahwa perubahan ke arah Islam, perubahan ke arah penerapan syariat Islam dalam kekuasaan itu harus ditempuh melalui di luar parlemen, di luar kekuasaan. Dan semua perubahan itu terjadi, semua perubahan itu terjadi di luar sistem. Semua perubahan dunia. Tagir itu senantiasa berada di luar sistem. Dan ini contoh begini, masa iya kita mau hancurin bangunan dari dalam? Nah, ini simpelnya begitu.
Mas tunggu ya, sebentar mobilnya saya masuk dulu, sebentar mobil anunya ini hancurkan rumah saya di dalam saja. Nggak mungkin, justru kita di luar itu melihat bangunan ini turun sama pada hari ini kita di luar terus menyemangati dan apa ya menebar opini ke umat untuk membuat mereka sadar agar mereka sendiri umat tergerak sebagaimana harus, walaupun kita tahu dakwah ini bukan amalan semalam yang hasilnya dilihat besok, bukan, tapi jalan panjang yang kalau kita lihat misal dari perkataan Syekh Al-Albani, dia bilang kalau tidak salah jalan dakwahnya panjang, saking panjang itu kita tidak bisa melihat ujungnya, hanya saja kita dipastikan, hanya saja kita diwajibkan untuk mati di atasnya. Rasul itu tidak lihat apa yang beliau sabdakan, bukan apa yang beliau berikan bisyarah kepada kaum muslimin, tapi apa yang terjadi, beliau mati di atas jalan dakwah, terus menyemangati umat sampai kemudian melihat sistem yang kemudian dilanggengkan atau dipertahankan oleh kafir Quraisy itu untuk di hadapan mereka. Dan memang tadi yang disampaikan Ustaz Rahman betul. Tidak ada satu pun faktanya perubahan dari dalam. Dari dalam. Rasul kemudian menegakkan daulah di Madinah, tidak masuk dalam sistem walaupun ditawari ya seperti yang bilang tadi. Kemudian misalnya ketika apa lagi namanya? Setiap perubahan yang Soeharto juga Orde Baru tidak masuk ke dalam dari kesan masih yang turun. Justru saya katakan justru yang dalam itu yang beruntung. Mursi, seorang penghafal Quran luar biasa ulama. Tapi dia masuk berbesangka. Tapi dia dalam jalan perubahan itu selalu ada dengan orang cara yang betul. Ya, betul lah. Hanya ada orang yang tahu sistem ini punya proteksi. Ya. Kapan hancur? Kapan kita masuk dan berusaha mengobok-obok, dikeluarkan kita. Fis di Aljazair, di kudeta. Muslimin di Mesir, baru-baru tidak ada kemudian. Jadi ada satu hal yang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa sistem demokrasi itu punya imunitas, punya daya tahan tubuh yang bisa mendeteksi setiap upaya untuk menerapkan syariat Islam. Jadi jangankan upaya untuk menerapkan syariat Islam, menyuarakan syariat Islam saja itu sudah langsung diproteksi dengan cara apa? Dengan cara dicap. Ini perjuangan yang radikal, fundamentalis, ekstremis, teroris dan sebagainya. Dan terbukti juga. Tapi kalau perjuangan yang lebih apa lagi itu akan memang Ibn Nasir kan bilang bahwa Islam ibadah itu dibiarkan, Islam ekonomi diawasi, politik dihabisi. Inilah contoh-contoh yang kemudian orang berjuang dari dalam dihabisi. Kalau bukan lewat para mereka secara langsung, lewat orang-orangnya mereka, boneka-bonekanya mereka, atau para militernya mereka yang bertugas. Jadi kalau kita mengutip pernyataan dari Senakor Gronye, yang merupakan agen Belanda yang disusupkan ke negeri ini, kan dia pernah mengatakan bahwa dalam aspek spiritual berikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan agamanya dalam aspek spiritual. Tapi dalam aspek politik jangan berikan keleluasaan. Jangan berikan jalan kepada kaum muslimin untuk menerapkan ajaran politiknya. Dan saya kira itu yang terjadi hari ini. Ketika ada upaya-upaya untuk menerapkan syariat Islam, formalisasi syariah secara kafah, itu langsung diproteksi dengan cara tadi, dengan cara narasi-narasi radikal dan sebagainya. Hanya 3 Maret nanti ini, yang Ahad ini nanti, sebenarnya momentum untuk membangkitkan umat, menyadarkan mereka bahwasanya kalau dulu misal, dulu saja orang Yahudi atau pendirinya Yahudi bikin buku dari Judenstadt, itu negara Yahudi. Mereka saja yang tidak dilandasi bisyarah, tidak dilandasi janji dari seorang Rasul Rasulullah Muhammad SAW, itu mewujudkan dengan sungguh-sungguh mewujudkan impian mereka di sebuah buku. Apalagi kaum muslimin, mimpi yang batil. Salah saja salah, tapi tidak dilandasi wahyu. Kaum muslimin dilandasi wahyu 5 fase, dan inilah fase yang terakhir yang diperjuangkan oleh kaum muslimin yang harus mereka sadari di Ahad nanti bahwasanya ini sudah 1 abad. Kalau 1 abad saja tidak sadar, kapan? Berapa abad? Juga. Ya, seperti itu kaum muslimin harus sadar. Ada teman juga di pertanyaan kembali. Terus bagaimana katanya caranya untuk menyadarkan kaum muslimin bahwa pentingnya negara khilafah itu sendiri? Dengan dakwah. Cuma dakwah yang seperti apa yang harus kita gencarkan, yang harus kita sampaikan. Tentu bukan sembarang dakwah, tapi dakwah yang bersifat pemikiran dan politik. Itu yang saya kira paling efektif untuk menyadarkan kaum muslimin sehingga mereka bangkit.
sebenarnya satu hal yang juga mesti kita pahamkan pada kaum muslimin, apa sih sebenarnya definisi kebangkitan itu? Iya. Ini saya kira harus dikelirkan, karena kalau kita salah dalam memahami makna kebangkitan ini salah dalam upaya untuk mewujudkan itu kebangkitan itu. Nah, kalau kata Syekh Taqiyuddin itu kebangkitan itu adalah irtifaul fikri. Jadi kebangkitan itu adalah meningkatnya taraf berpikir umat. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Bagaimana kita meningkatkan level atau taraf berpikir umat dari taraf berpikir hewani menjadi taraf berpikir sebagaimana seorang muslim. Oleh taraf berpikir hewani kan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kalau taraf berpikir seorang muslim sejati, dia bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan orang lain. Betul, betul, Dia betul. punya visi yang besar. Begini, beberapa orang misalnya belum hijrah. Saya terinspirasi dari antum. Orang belum hijrah misalnya ketika dia masih bermaksiat, minum khamar, ketika dia sadar dengan hidayah misalnya, dia boleh beribadah. Ibadah mahdo. Dia rajin itu, kalau dia tahu ini batil, ini dia meningkat pemikirannya. Tapi sebenarnya itu belum cukup. Kalau hanya untuk dirinya sendiri, dia harus punya Islam ini kan agama dakwah. Dia harus menyampaikan isyarul alam. Nah, Nabi rahmatan lil alamin. Ketika dia naik taraf berpikir, dia harus berpikir bahwa masa saya beribadah sendiri, saya harus menyampaikan ma'ruf nahi mungkar, saya harus menyampaikan kebaikan, tidak sibuk beribadah sendiri. Ya, karena Islam itu tidak seperti sufi yang hanya memiliki diri sendiri. Kalau istilah kita, tidak boleh kita soleh sendiri. Kita harus mensolehkan orang lain, masyarakat dan negara. Nabi memang begitu, nggak usah dakwah ke Taif, dilempari di Makkah saja sholat, nggak diganggu itu. Tinggal di rumah saja. Ada kerama dengan istri. kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kitabnya dalam kitab dakwah itu kan dijelaskan di situ bahwasanya ketika Allah hendak mengasap satu kaum itu kan ada orang yang ahli ibadah di situ khusyuk benar ibadah begitu cinta terhadap Allah, tapi ketika malaikat itu turun disaksikan kan disuruh mengasap ini ceritanya gitu lah, jadi suruh mengasap ini kembali dulu dia ada orang yang soleh luar biasa, dia kembali kepada Allah, dia bilang ya Allah saya tidak mau asap ini negeri, ada orang yang soleh, apa kata Allah, turun kembali azik wal sikinu, turun kembali asap yang paling dulu kau asap orang itu, kenapa? Karena wajahnya tidak pernah memerah menyaksikan kemungkaran, makanya penting jangan sampai orang bilang ibadah saja, kalau begitu justru sahabat wafat semua di kota Makkah saja, karena di situ sholat itu berapa derajat, berapa pahala yang akan diberikan kepada kita. Paskan Bayis Andalusia itu jauh-jauh semua. Beda sama pada hari ini, fokus ibadah saja, lupa, Fokus jelas mengejar karir. ya, yang jelas kita baik saja. Tidak mau orang lain baik, dia soleh, tidak mau mensolehkan orang lain. Itu kan bagian mereka dalam. Jadi saya itu teman-teman kadang-kadang saja pribadi kontemplasi, merenung. Kita ini kan hidup sebentar sekali, tidak terasa hidup kita, lihat anak-anak kecil. Dulu kita merasakan itu dewasa. Ternyata kita punya taklif yang lebih besar dari agama kita ini. Yakni diwajibkan untuk tidak hanya tahu Islam, tapi juga menyebarkan agama ini. Dan kalau kita tidak punya satu tanda kutip di hadapan Allah, itu kita menjadi rugi sebenarnya. Ya, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan kita untuk punya kontribusi tegaknya kembali Islam dan kekuasaan khilafah ini. Karena mau tidak mau, siap tidak siap, Nabi sudah menjanjikan agar tegaknya kembali. Istri kita rugi sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa Nabi pernah mengatakannya dan tidak terlibat di situ. Apapun itu kemudian bidang kegiatan kita, tidak mesti menjadi seorang mubalik, menjadi seorang atau Semua tempat tidak mesti, dakwah. betul, tidak mesti ada satu kelompok tersendiri. Dimanapun asalkan fokus umat Islam itu menegakkan kembali Islam yang runtuh ini di bawah puing-puingnya. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita ikut serta. Artinya berkontribusi secara langsung dalam upaya menegakkan kembali khilafah. Di antaranya kita mendapatkan amal soleh, mendapatkan pahala yang sangat besar. Perjuangan khilafah ini kan merupakan ladang pahala yang sangat besar untuk kita. Bahkan bisa menjadi amal jariah untuk kita. Kalau kita berhasil menegakkan khilafah karena kontribusi kita, keikutsertaan kita berjuang, dan umat Islam menjadi sejahtera, adil, semuanya terjaga, kita juga mendapatkan cipratan pahala jariah karena usaha kita, karena keikutsertaan kita. Cuma ini yang banyak tidak diketahui oleh sebagian kaum muslim, misalnya generasi muda umat Islam. Dakwah, seolah-olah dakwah itu urusan, padahal dakwah itu satu yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang jalan. Bahkan orang yang Rasul
sebut itu dalam hadis dijamin masuk itu semuanya dakwah. Walaupun ada ala bisnis itu sampingan mereka untuk menghidupi dakwah ini, menghidupi diri mereka agar dakwah ini terurus. Bahkan misal kalau kita kan Rasul bilang semua umat kita semua para nabi itu nanti terakhir masuk surga. Yang awal masuk itu Rasul dulu yang masuk surga. Makanya kata Imam An-Nawawi itu ketika mengomentari hadis itu dalam Syarah Sahih Muslim beliau bilang apa? Karena kita ini umat yang kemudian diberikan selendangnya para nabi. Bayangkan umat yang diberikan selendangnya para nabi. Apa selendangnya? Dakwah. Yang di mana umat-umat terdahulu tidak pernah diwajibkan untuk berdakwah. Kewajiban itu diberikan justru kepada umat Islam akhir zaman ini. Jadi dia harus berpikir luar biasa karena pada hari ini kadang kita berpikir orang kafir yang berkuasa tidak usah kita kemudian pikir panjang. Kita ini lemah, kita ini terjajah. Padahal kalau mereka yang baru-baru ini senantiasa memperingati Isra Mi'raj itu kan dalam kitabnya Syekh Muhammad Rawat Sekolah itu kan diperingati tentang sisi politis daripada Isra Mi'raj yang kadang kalau orang bahas Rasul menerima perintah sholat hanya sampai situ saja. Padahal ada 124 ribu nabi yang Rasul imam itu di Baitul Maqdis. Dan itu sebuah pandangan yang harus dipahami kaum muslimin bahwasanya kepemimpinan umat nabi terdahulu dan yang akan datang sampai yaumul kiamat itu diambil oleh Rasulullah. Berarti itu juga diwariskan kepada umatnya. Itu yang tidak dipahami dan itu hanya bisa dilakukan dengan dakwah. Dan dakwah akan terlindungi maksimal dengan adanya khilafah itu tadi. Sebagaimana di masa lalu yang akan melindungi kaum muslim dan para da'i. Ya, jadi memang kalau tentang khilafah ini setahu saya ada memang hadis Nabi bahwa setiap kurun waktu 100 tahun itu akan ada satu pembaharuan, perubahan politik, perubahan keadaan peradaban dunia. Sebagaimana Allah memang mentakdirkan akan berganti keadaan dari Islam dan berkuasa menjadi uji dan lain sebagainya. Ini justru sebenarnya teman-teman sekalian menjadi motivasi bagi kita. Apakah kita punya peranan terhadap perubahan yang akan terjadi sedikit lagi ini? Ya Bu Rasa. Itu yang kadang-kadang orang tidak sadari. Sangat sibuk urusan karir, sibuk urusan bisa viral dan sebagainya, FYP, lupa kemudian dia dakwahnya. Gitu. Bahkan ada orang yang bilang kalau bahas Mujaddid ini ada orang bilang salah satu kasusnya yang Imam Mahdi katanya. Luar biasa. Padahal Imam Mahdi itu masih bisa bilang jauh lah kita lihat daripada kondisi dia tidak mungkin lahir dalam sistem yang rusak. Kalau kita lihat Ibnu Khaldun itu dalam Muqaddimah itu menggambar tentang rumus peradaban bagaimana berbentuk M. Ada generasi perintis yang kemudian mempertahankan, lalu ada yang berjaya ini yang kadang lemah. Seperti itulah nasib peradaban dimanapun, baik itu Yunani, peradaban Islam itu sendiri begitu. Dan ada orang yang lupa yang dengan tingkah lakunya itulah perbuatan itu yang membuat kadang Islam jatuh. Ya, jadi ada sebagian kaum muslim itu skeptis. Jadi mereka itu bersikap fatalis terhadap khilafah. Susah khilafah. So, Amerika itu kuat sekali. Sudah jadi negara adidai super kuat, susah kita kalahkan. Hanya bermasalah. Iya, jadi ini kan akidahnya bermasalah. Kalau kita sebagai seorang mukmin, apapun yang Allah janjikan, apapun yang Rasulullah kabarkan kepada kita, itu pasti benar, pasti terwujud. Masalah kapan terwujud itu hak prerogatifnya Allah. Kualitas keimanan. Ya, jadi kualitas keimanan kaum muslimin hari ini memang sangat rendah sekali. Begitu. Tapi mereka dijanji oleh para caleg, baik mereka semangat. Tapi kalau Allah dan Rasul menjanjikan mereka kita mereka ragu. Bisyara berarti sebuah kabar gembira. Dan kalau kita di sebuah perjalanan panjang misalnya panas, terik, capek, tiba-tiba ada orang bilang, sisa 1 kilo mami di sana itu ada semacam tempat bertepi. Sebenarnya menjadi kesyukuran dan membuat kita semangat. Beda pada hari ini memang kualitas kaum muslimin. Contoh misal ada orang yang sahabat Nabi yang di Madinah ketika Rasul hijrah itu di situ rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dulu itu usia berapa itu 80 tahun lebih. Bayangkan dikabarkan tentang penaklukan Konstantinopel. Itu karena kan wala ni'mal amiru amirha. Kalau dia bilang saya kan bukan pemimpin. Nah, setidaknya wala ni'mal saya jadi jaisnya saja, pasukannya saja. Karena pemimpinnya ini tidak mungkin karena saya bukan pemimpin. Karena saat itu pemimpinnya adalah anaknya Muawiyah. Tapi apabila dia
ikut nak, dan tidak, karena sudah tua. Bayangkan, inilah Bisharo dia keyakinan dia pada Bisharo. Dia bilang, ikut nak, tidak tidak boleh. Saya harus ikut nak, karena saya sudah janji sama Rasul. Barulah dia bilang janji sama Rasul, terdengar sama Yazid, janji sama Rasul, apa janji? Oh, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ratukahanal Konstantinia, kalau nimal Amir Wajro, kalau nimal dia Jais." Maka saya mau menjadi pasukan itu. Ketiganya kalau sekarang kan saya kurang pemimpin. Ternyata di tengah jalan sekarang, sekarang. Ya, maka Perang Badar. iya, ada satu luar biasa kali dia bilang dia sih, nah, setidaknya nak kalau saya pun harus wafat, antarkan saya dengan kuda yang paling kencang ke dekat benteng Konstantinopel agar saya kemudian lalu kuburkan saya di sana agar saya mendengar merinci pedang dan derap kaki kuda penakluk Konstantinopel nanti. Bayangkan, Bisharo ini loh yang dia yakini. Makanya nanti pas puturnya Muhammad Al-Fatih itu gagal nembus beberapa hari benteng, dia kemudian salah satu makam yang diinginkan, makanya Abu Ayyub Al-Ansari semangat lagi. Itulah yang kemudian harus dilakukan oleh kaum muslim. Bisharo ini sesuatu yang menyemangati mereka, bukan membuat mereka terlena sebagaimana pada hari ini. Kenapa? Mereka nggak punya hadis juga. Ini salah satu penyakit yang saat ini menggerogoti kaum muslimin adalah hubud dunia. Terlalu cinta dunia. Jangan kamu memikirkan penaklukan Roma misalkan, memikirkan tentang perjuangan tegaknya khilafah. Sholat saja, hal-hal yang sifatnya untuk pribadinya saja dia tidak laksanakan, dia sudah lupakan. Jadi ini saking parahnya memang kondisi kaum muslimin sampai segitunya. Memang dari kaum muslim banyak ini yang banyak sekali dari individunya, masyarakat. Tapi gini, itu juga sebenarnya harus dibalik juga logikanya. Maksud saya adalah justru karena banyaknya persoalan sekarang atau umat Islam belum siap. Jangan dikatakan belum siap Islam dan khilafah. Justru sebenarnya banyaknya yang punya maksiatan yang ada, ilmu yang belum berkembang karena mereka tidak dibimbing oleh adanya sebuah aturan. Coba kalau Islam berkuasa, wajib mereka pakai hijab, wajib sholat, hukum kalau kemudian melakukan maksiatan. Ada sistem yang baik. Ya, sistem yang baik. Saya orang yang di pasar yang kadang jorok itu masuk ke mall itu mau pakai aturan lama, mereka tidak mungkin. Makanya sistem itu penting. Yang kadang di Indonesia ini kebanyakan orang mikirnya ganti orang, tidak pernah mikir ganti sistem. Padahal sistem ini yang telah akan men-setting juga orang ini. Nah itu kalau ditawarkan seperti ya lain-lain mereka alasannya seperti tadi. Dan faktanya kita sudah berkali-kali jadi pemimpin, tidak pernah berubah. tapi kondisi kita bukannya semakin baik, justru semakin terpuruk, semakin terjajah, semakin kacau. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa yang bermasalah itu sungguhnya bukan orangnya, tapi sistemnya. Padahal sudah banyak, ada tanya dari militer, ada semua, ada lagi perempuan. Tapi yang menjadi masalah, pemimpinnya diganti terus, tapi sistemnya tidak pernah diganti, dipertahankan terus. Itu menjadi sebuah norma baik kita. Baik teman-teman, saya kira tidak terasa ini 1 jam kita bincang-bincang, dan ini kemudian harusnya menjadi renungan untuk kita semua. Sekarang 1 Maret nih ya, 2 Maret. Hari ini. 2 ya. Iya betul. 3 Maret sekali lagi kami kemudian mengingatkan bagi yang lupa dan tidak tahu bahwa ada satu momentum yang kemudian menyedihkan, yakni runtuhnya khilafah Islam. Itu yang kita bahas sekarang. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman sekalian, termasuk para pemirsa yang menyaksikan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya Akhina Ridho dengan Abdurrahman Husain. Setelah ini mau kemana, Ustaz? Kegiatan pokoknya aktif. Ya, pokoknya tidak berhenti kita ini dakwah ini. Aktivitas lain bisa kita laksanakan, tapi kegiatan utama kita, ya kita menjadi poros kita. Adapun yang bisnis, yang usaha, yang kerja, yang belajar silahkan. Tapi kita tidak menyampaikan ini yang akan ditanya nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa kita diberikan umur dan kesehatan. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang ada. Jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan dan menonton program-program unggulan dari dakwah Sulsel, terutama syiar setiap Sabtu ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, terutama generasi-generasi yang ada sekarang, generasi muda, bahwasanya dakwah itu bukan cuma pekerjaan orang-orang tua, ya, bukan pekerjaan yang sudah sakaratul maut, tahanan, tapi anak muda harus kreatif, jangan cuma urusan bisnisnya aja itu yang dia harus kreatif, banyak akal, sementara urusan agama Allah ini ditinggalkan, diberikan kepada orang-orang yang justru dikatakan lebih berusia.
Syukran juga kepada semua teman-teman sudah berkomentar, ada dari dakwah Sorong, ya, ada dari teman-teman di berbagai tempat. Saya kira menyaksikan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita untuk generasi muda. Terima kasih juga teman-teman untuk hadir. Semoga ini menjadi pahala jar untuk kita semua, menjadi jejak nanti ke jejak digital terhadap upaya perjuangan kita untuk menegakkan kembali Islam dan Islam kaum muslimin. Sekian mungkin, syukran, ucapkan billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.